Tepat ketika binatang yang menggigit batu tidak tahu cara membunuh Xiao Yan dan pikirannya berubah tajam, Xiao Yan melihat tenggorokannya seperti lubang hitam, dan berkata dengan lembut dengan acuh tak acuh, "Xiao Yi, tunggu Huoyan!" Xiao Yi muncul keluar darinya, dan tangannya yang kecil dan gemuk mengeluarkan lotus api merah keunguan ke tenggorokan pemakan batu. Dan dengan napas megah yang berapi-api, dia menelan darah Beaststone. Keluar serangkaian suara gemuruh, kepala besar dan tubuh pemakan batu meledak, potongan-potongan daging dan darah berceceran di mana-mana. Api langit yang kuat menyebar di sekitar, kekacauan. Xiao Yan dan Xiao Yi sudah melarikan diri dari tempat kejadian. Buntut ledakan itu tidak surut, dan teriakan lain terdengar. Kilatan cahaya dan bayangan melintas, dan leher Pinnacle of Warcraft bintang 6 berambut merah menembakkan darah yang menyilaukan. Ketika tengkorak besar itu terpisah dari tubuh, mata yang terbuka juga memelototi bayangan ungu yang berangsur-angsur membeku tidak jauh. Beruang merah beruang, salah satu dari 7 puncak 6 bintang Warcraft di bawah pimpinan Warcraft, cukup kuat, namun ketika pemakan batu meledak, itu ditangkap karena terlalu dekat, dan dia menderita ungu ketika dia buru-buru menghindarinya. Bayangan pukulan membunuh dewa yang tak terduga, langsung mati di tempat. Adegan ini membuat Warcraft terpesona menjadi kelesuan sesaat. Anda tahu, 7 puncak bintang 6 di bawah pimpinan World of Warcraft memiliki kekuatan luar biasa, tetapi mereka terbunuh oleh 2 penyerbu awal dan menengah 6 bintang dalam beberapa tarikan napas yang luar biasa. Faktanya, meskipun mereka juga puncak dari 6 bintang, ketujuh ini jauh lebih buruk daripada Suekilin. Lagi pula, mereka hanyalah Warcraft biasa. Mereka tidak memiliki keagungan Suekilin. Mereka tidak memiliki keterampilan bertarung yang kuat atau formasi matriks. Bonusnya, tidak mengejutkan bahwa Xiao Yan dan Ziying, yang tidak masuk akal, terbunuh. Waktu yang baik. Melihat sekelompok World of Warcraft untuk sementara waktu kehilangan pandangan, Xiao Yan dan Purple Shadow bergegas ke puncak 5 bintang 6 Warcraft lainnya seperti kilat. "Berani!" guntur menggelegar terdengar di udara, dan pemimpin Warcraft menendang tanah dan bergegas menuju keduanya. Meskipun beratnya seperti gunung, kecepatannya sangat cepat, tetapi dalam sekejap mata, ia berlari menjauh 100 kaki jauhnya. Namun, masih memiliki jarak pendek dari Xiao Yan. Dan sebelum bergegas ke Xiao Yan dan Ziying, Xiao Yan dan Ziying bisa melakukan banyak hal. Kaki Ziying melentur di udara, dan dia melompat ke serigala berbintang 6 yang didukung besi, dan sepasang pisau tajam menembus bagian belakang serigala yang didukung besi. Krisis di tangan menyebabkan serigala yang didukung besi tiba-tiba terbangun dari kepanikan. Kepala Han mau mengokang tajam, dan itu layak untuk menghindari pukulan, dan kemudian berguling-guling di udara. "Bisakah kamu lari?" Ziying mengangkat tangan kirinya, bilah tajam itu terbang keluar, dan menusuk mata Iron Buckwolf dengan presisi. Pisau tajam itu dicabut dan terbang kembali ke tangan Ziying. Sebuah panah darah disemprotkan di antara mata serigala punggung besi. Kepanikan di mata serigala punggung besi berubah menjadi keputusasaan, dan kemudian jatuh tiba-tiba. Dia tidak bisa memahaminya sampai dia mati. Mengapa orang ini dapat secara akurat mengenai bagian yang paling mematikan dalam penggulungannya? Pada saat yang sama bahwa Ziying menyerang Iron Buckwolf, Xiao Yan juga pindah. Dibandingkan dengan ketangkasan Ziying, tindakan Xiao Yan tampak liar dan sombong. Dengan kakinya yang berat, Xiao Yan melompat tinggi, dan penguasa 888 itu menutupi 4 kepala dan 6 bintang lainnya dalam kawanan Warcraft. Penguasa mengacu pada binatang buas. Momentum apa ini? Seberapa arogan? Terdengar deru kemarahan dan kemarahan di kawanan itu, dan ratusan World of Warcraft dengan cepat mengelilinginya. "Waktu yang tepat!" Xiao Yan berteriak dengan penuh semangat, dan bayangan penguasa langit terpotong sangat parah, seperti meteorit yang tak terhitung jumlahnya dengan api yang jatuh dari langit. Rao adalah kawanan besar. Di bawah penguasa 888 Xiao Yan yang telah menyadari aturan misterius 999 kaki. Hanya mengerikan, mayat telah jatuh, darah disemprotkan ke udara, dipercik. "Halo! Hao! Hao!
How? Melihat pembantaian besar-besaran Warcraft, Pinnacle Warcraft bintang 4 berkepala 6 merasa sangat terhina. Mereka menghampiri penggaris yang berangsur-angsur, dengan angin yang busuk, terayun liar di udara, cakar raksasa yang tajam seperti stroke seperti pedang menuju Xiao Yan. Setelah menyadari dunia baru 1000 kaki tanpa bayangan, kekuatan Xiao Yan tidak sebanding dengan masa lalu. Dia tidak bisa menghindarinya. Api langit menghancurkan penguasa kuno di dadanya, menghalangi semua serangan dari 4 kepala dan 6 bintang. Segera setelah tubuh terpelintir dan terpelintir, itu melintas ke sisi puncak Warcraft 6 bintang, dan menepuknya di perut Warcraft. Dengan teriakan-teriakan dan Purple Shadow, diikuti oleh teriakan, puncak Warcraft 6 bintang ini terbang menuju Purple Shadow seperti bola yang difilmkan. Berkedip di balik serangan beberapa Warcraft di belakang, Purple Shadow memotong pedang bermata 2 seperti monster, dan 2 mulut besar membentang dari leher Warcraft puncak bintang 6 ini ke perut, dan 5 organ internal tersebar 4 kali. Di ujung jari, ia membunuh 2 puncak bintang Warcraft 6 bintang, dan dengan kasar merobek pengepungan Warcraft menjadi celah besar. Momentum yang sengit dan kekuatan luar biasa ini membuat Warcraft di sekitarnya gemetar, dikelilingi oleh Xiao Yan dan Purple Shadow. World of Warcraft tanpa sadar ingin mundur, dan World of Warcraft yang ingin mengisi kekosongan, juga kehilangan keberanian para pendahulunya. Tetapi Pinnacle of Warcraft bintang 3 berkepala 3 yang tersisa berlari dengan mata merah, dan cakar dari bulu bersinar dengan cahaya seperti baja, dan difoto dengan ganas di udara. Pastikan untuk menghancurkan 3 puncak Warcraft 6 bintang sebelum pemimpin Warcraft tiba. Api langit dan penguasa kuno menebas dengan semua kekuatan mereka, memancarkan ujung tajam dari paku dingin dan tajam, membungkam dan membunuh, nyala api, menari kepingan salju, darah terus-menerus, berteriak berulang-ulang, tubuh 3 puncak Warcraft 3 bintang tidak dapat jatuh dari udara. Pada titik ini, pemimpin Warcraft akhirnya tiba, menghembuskan nafas mati lemas, melihat mayat dari 7 kepala berkepala 7 Warcraft puncak. Mulut Xiao yang sedikit melengkung. Ini dibantu oleh penindasan World of Warcraft oleh Skyfire yang kuat. Warcraft biasa takut api, belum lagi Skyfire kalau tidak. Keduanya ingin membunuh Seven-Headed Six-Star Peak Warcraft dalam waktu yang singkat. Hampir tidak mungkin. Aku ingin kamu mati. Pemimpin World of Warcraft menatap Xiao Yan dan Ziying dengan kebencian di mata mereka. Xiao Yan mengabaikan kawanan binatang buas yang marah dan meraung di belakangnya dan memandang pemimpin World of Warcraft yang besar itu dengan acuh dan berkata, "Jika Anda berada di tengah-tengah 7 bintang, Anda mungkin memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Sayangnya, Anda hanyalah awal dari 7 bintang." Seorang manusia di masa-masa awal 6 bintang bahkan berkata begitu keras bahwa ia hanya di masa-masa awal 7 bintang, dan pemimpin Warcraft hampir marah. Xiao Yan tidak peduli dengan perasaan para pemimpin Warcraft, dan berkata dengan dingin, 7 puncak 6 bintang Warcraft di bawah kursi Anda terbunuh dalam sekejap mata kita. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda harus menjadi lawan kami di masa awal bintang 7? Saya sekarang memberi Anda 2 cara, mundur, atau mati. Sombong, terlalu sombong. Kawanan besar itu meraung. Mata emas gelap pemimpin Warcraft menjadi darah merah, dan sol besar menghantam Xiao Yan dan Ziying. Ini juga perintah untuk menghancurkan, dan kawanan hewan di sekitarnya meraung dan bergegas, bekerja sama dengan pemimpin Warcraft untuk meluncurkan serangan kolektif. Momentumnya sangat menakjubkan. Xiao Yan dan Ziying tidak terkejut, mereka saling memandang, dan menyadari bahwa mereka tidak peduli dengan kawanan ternak yang bergegas, dan bergegas ke telapak tangan raksasa yang diinjak oleh pemimpin Warcraft. Sebenarnya, inilah tepatnya yang ingin dilihat Xiao Yan. Alasan mengapa dia begitu sombong sekarang adalah untuk membuat marah pemimpin Warcraft dan membiarkannya melakukannya sendiri. Maka mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Jika tidak, jika pemimpin Warcraft hanya ada di dalam binatang buas itu, kawanan binatang diperintahkan untuk mengepung keduanya. Xiao Yan dan mereka berdua mungkin tidak menyentuh bulu pemimpin Warcraft sampai mereka kelelahan. Melihat bahwa keduanya tidak melarikan diri, mereka menghadapi para pemimpin mereka, dan kawanan itu secara alami berusaha untuk membunuh mereka. Namun,
Ketika telapak tangan raksasa pemimpin Warcraft hendak menginjak Xiao Yan dan mereka berdua berjalan dengan aneh, menghindari telapak tangan raksasa, dan menggosok kaki depan tebal dari pemimpin Warcraft. Warcraft yang bergerak ke depan bisa saja menderita. Telapak tangan raksasa jatuh, dan beberapa Warcraft pertama bergegas kembali, sebelum mereka melarikan diri ke ujung kaki, meluncur dengan terburu-buru yang tragis, dan berhenti berguling-guling sampai mereka menabrak sekelompok Warcraft yang bergegas ke belakang. Berdiri. Bagaimanapun, Warcraft tidak searif manusia. Aku melihat pemandangan ini di sudut mataku. Xiao Yan tersenyum sedikit, dan sejumlah nyala api kuat muncul dari penguasa kuno api langit, dan bilah es bayangan ungu memotong kaki yang diinjak oleh pemimpin Warcraft. Saya menginjak udara dan merasakan panas menyengat dari kaki. Pemimpin Warcraft tidak peduli tentang kehidupan dan kematian Warcraft, dan roh itu perfusi. Timbangan di kaki semua terbuka dan sisik seperti payung berdiri. Pedang Xiao Yan dan Zing membuat tanda putih pada mereka, membuat suara keras seperti logam. Xiao Yan mengerutkan kening diam-diam, melihat cakar raksasa lain menyapu, dan bergerak mundur selusin kaki dengan sosok Zing. Dengan raungan rendah, pemimpin Warcraft mengambil kesempatan untuk mengejar, dan cakar besar menyapu lagi, dan tidak memberi Xiao Yan dan Zing kesempatan untuk mendekat. Tubuh keduanya berkeliaran seperti hantu, berkedip-kedip di antara cakar pemimpin Warcraft. Meskipun cakarnya ganas, mereka selalu hampir sama. Pemimpin Warcraft semakin marah dan tidak bisa lagi merawatnya. Cakar tersapu dalam kemarahan dan desahan rendah, secepat badai. Keduanya masih tidak terluka, tetapi kawanan di sekitarnya sengsara. Tidak ada cara untuk menghindari mereka di kerumunan. Mereka tersapu oleh angin cakar yang dibawa oleh cakar raksasa dari pemimpin Warcraft dan cakar disapu oleh cakar raksasa. Warcraft di depan memandang pemimpin Warcraft yang sangat kesal sehingga dia kehilangan akal dan ingin mundur, tetapi dia tidak berani mundur. Dia hanya bergegas maju, dan kemudian mati dengan gagah berani. Akhirnya, ponco darah disemprotkan pada wajah pemimpin Warcraft, sehingga pemimpin Warcraft terbangun, menghentikan serangan, melihat kawanan yang tidak punya waktu untuk menyerang Xiao Yan sambil hanya menghindari. Pemimpin Warcraft bersenandung dari hidungnya. Mendengar dengungan rendah ini, jika World of Warcraft di sekitarnya dilepaskan, ia dengan cepat mundur, membentuk lingkaran di sekeliling puluhan kaki. Matanya penuh dengan warna sisa kehidupan setelah bencana. Tanpa khawatir, Xiao Yan dan Zing berhenti di udara berdampingan, memelototi pemimpin Warcraft. Pemimpin Warcraft juga menghentikan serangan itu dan memandang keduanya dengan mata galak namun waspada. Percikan yang tak dapat dijelaskan secara bertahap menyebar di antara kedua sisi, dan mereka melihat jawaban yang sama dari mata masing-masing, yang tak ada habisnya. Pemimpin seluruh tubuh Warcraft perlahan membungkuk, sisik di punggungnya muncul, dan setelah mengambil napas dalam-dalam, itu mengeluarkan raungan yang mengerikan. Raungan nyaring bergema di seluruh lembah, dan angin tiba-tiba kuat, dan aliran udara berubah menjadi bilah angin tak terlihat di bawah gemuruh-gemuruh, bertiup ke arah Xiao Yan dan Purple Shadow. Begitu angin bertiup, wajah Xiao Yan sedikit berubah. Dia menarik bayangan ungu di belakangnya, dan mengepalkan api langit dan kaki kuno di tangannya untuk menarik ke dinding perisai. Bilah angin yang tak terlihat menghantam penguasa tebal penguasa kuno Tianhuo, membuat suara gesekan logam pahit, memercikkan banyak turbulensi udara putih. Namun, dengan raungan sengit, bilah angin berlanjut, Xiao Yanjiu tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah besar ke belakang. Xiao Shou harus kalah. Xiao Yan tahu yang sebenarnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan bayangan penguasa 888 bertemu pada pandangan pertama, mengembun menjadi satu kaki dan mengalahkan masa lalu. Boom! Keterampilan bertarung macam apa itu? 1000 kaki tanpa bayangan. Kekuatannya sangat besar sehingga sulit dikalahkan. Gelombang udara yang disebabkan olehnya langsung merobek pisau angin yang lebat, dan kemudian melaju lurus, memukul pemimpin Warcraft dengan keras. Pemimpin Warcraft diledakkan oleh pukulan berat ini, menjatuhkan beberapa skala, dan dipaksa untuk menghentikan deru yang mengerikan. Apakah itu pernah mengalami kerugian seperti itu? Pemimpin Warcraft memelototi Xiao Yan, sepasang mata hampir berdarah.
Namun, Xiao Yan dan Ziying bahkan lebih terkejut, karena sisik di kepala pemimpin Warcraft hanya sedikit bengkak, dan tidak ada darah merah. Apa ini Warcraft? Xiao Yan dan Ziying, yang tahu kekuatan 1000 kaki tanpa bayangan, saling memandang dan melihat rasa takut yang mendalam di mata masing-masing. Mampu memerintah ribuan binatang buas benar-benar memiliki kekuatannya. Meskipun pemimpin Warcraft sangat biasa dalam hal kecepatan dan serangan, pertahanannya terlalu kuat, dan Xiao Yan merasa bahwa mereka tidak dapat memulai. Tetapi tidak ada waktu untuk berpikir tentang bagaimana memecah pertahanan pemimpin Warcraft. Malam itu berangsur-angsur menghilang. Setelah malam perjuangan tanpa akhir, bahkan jika ada energi yang diperbarui sepenuhnya, kekuatan fisik akan habis. Tapi itu terlalu berbahaya. Xiao Yan dan Ziying bergegas. Tarian salju, bayang-bayang ungu mengangkat tangan, kepingan salju berkibar, dan tak terhitung Tao Ying muncul di dalamnya, membuat orang tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Hilangnya, setiap kepingan salju yang berkibar adalah pisau bersiul jalan setapak oleh ribuan butiran salju tidak kurang dari Daoshan Blade Sea, dan beberapa makhluk dapat bertahan hidup di dalamnya. Andaian Hua 3 kaki. Dari penguasa, lautan api tiba-tiba muncul. Saat berikutnya penguasa bangkit dari lautan api, dan kemudian dengan cepat meludahkan 1000 Feet Without Shadow. Momentum itu begitu kuat sehingga membanjiri semua serangan sebelumnya. Namun, kepingan salju menghilang dan nyala api menyatu. Pemimpin Warcraft mengerutkan kening, dan armor skalanya masih belum rusak secara signifikan. Keterampilan bertarung yang selalu dibanggakan tiba-tiba kehilangan efeknya, dan wajah Xiao Yan dan Ziying sangat berubah. Ziying mengangkat alis dan berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Xiao, coba keterampilan jiwamu. Tapi ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melakukan teknik pertarungan jiwa, bayangan besar melintas. Setelah berulang kali melakukan serangan dua orang, pemimpin Warcraft dengan angkuh jatuh dari udara, seperti menabrak bukit di bumi, dan langsung jatuh di atas kepala Xiao Yan. Terlambat untuk berpikir, Xiao Yan secara naluriah mengangkat penguasa yang berat itu, dan pada saat yang sama kekuatan jiwa mengembun dengan cepat. Bang! Air udara berhamburan, debu beterbangan, telapak raksasa pemimpin Warcraft diinjak-injak oleh penguasa kuno api langit, dan Xiao Yan, yang terkejut, tiba-tiba jatuh. Pemimpin Warcraft mengejar kemenangan, bersumpah untuk memasukkan Xiao Yan ke kolam daging. Anda baru saja mengejutkan saya. Xiao Yan mendengus dingin, membuka sayap tulang untuk menangguhkan jatuh, dan kemudian memutar tubuhnya. Api langit menghancurkan kaki kuno, dan energi dunia sekitarnya dengan cepat berkumpul, berliku dan berputar di sekitar kaki kuno api unggun. Oh! Palm telapak tangan raksasa pemimpin Warcraft sekali lagi menginjak-injak penguasa kuno api langit. Tapi kali ini, Xiao Yan tidak lagi menunjukkan kecenderungan jatuh sebelumnya, tetapi hanya sedikit tenggelam untuk menstabilkan sosoknya. Hampir pada saat yang sama, gejolak napas datang dari langit, dan dua cakram penggilingan ilusif besar turun dari langit, berbalik di sekitar pemimpin Warcraft, tampaknya perlahan tapi sangat berputar. Kedua cakram penggilingan berbalik ke arah yang berlawanan, dan dua kekuatan yang berlawanan menarik aliran udara yang kuat. Tubuh pemimpin Warcraft tiba-tiba menjadi kaku, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Teriak sangat, roda gerinda berubah semakin mendesak. Dua kekuatan yang berlawanan menyeret aliran udara dan menyebar. Tiba-tiba, serangkaian suara mengerikan terdengar di kelompok Warcraft yang jauh, dan Warcraft yang tak terhitung jatuh ke tanah. Ziying Dasong menarik napas. Tapi senyum Ziying tidak meledak, dan wajahnya membeku. Melihat pemimpin World of Warcraft, mata Ziying menatap bulat, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Halo! Hao! Kekuatan pencekikan jiwa yang kuat tidak mengalahkan kehendak pemimpin perang Warcraft, tetapi membuat Raja Binatang Buas ini meletus lebih niat. Dengan raungan penuh deru yang tidak mau, tekstur gelap dari pemimpin Warcraft menyala dengan tekstur keemasan, itu hanya sebagian, dan segera seluruh tubuh berkedip. Dengan cepat menjalin di luar pemimpin Warcraft menjadi lingkaran cahaya emas yang memancarkan cahaya lembut. Aliran udara yang kuat yang dibentuk oleh rotasi dua cakram penggilingan besar semuanya ditentang.